Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Baik para ustazah dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masih melanjutkan kajian kitab tauhid ya. Yang insyaallah pada hari ini di bab 13, masih kelanjutan dari bab 13, yaitu minasyirki ayyastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairah. Termasuk dari kesyirikan yaitu beristighasah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan ya dalil pertama ya, yaitu juga kita telah jelaskan bagaimana definisi daripada doa itu sendiri. Kemudian doa terbagi menjadi dua, yaitu istighasah dan isti'anah. Istighasah memohon perlindungan dan isti'anah mohon pertolongan. Isti'anah ini ada yang isti'anah dan ada istighasah. Itu istighasah itu memohon pertolongan dalam kondisi mendesak. Kalau isti'anah memohon pertolongan secara mutlak, baik dia mendesak ataupun tidak mendesak. Nah, kita sudah jelaskan juga artinya doa bisa dibagi menjadi dua ya, yaitu doa ibadah, doa dengan makna ibadah, maka ini dalam hal ini sholat, puasa, haji termasuk doa. Sedangkan doa al-mas'alah ataupun doa memohon, di sini ada al-istighatsah dan ada al-isti'adzah. Ya, istighatsah ada al-isti'adzah. Kemudian juga kita telah jelaskan pembagian al-istighatsah bi ghairillah, itu istighatsah lil mayyit ya, bil mayyit, dan istighatsah bil hayy, yaitu istighatsah kepada mayat, orang yang sudah meninggal, ataupun istighatsah kepada orang hidup. Kita sudah jelaskan juga bagaimana istighatsah kepada mayit mutlak diharamkan, baik meminta hajat ya kepadanya ya, untuk mengumpulkan kesyirikan ya, ataupun minta mayat untuk mendoakannya, itu tidak kesini. Tapi berbeda dengan meminta hajat kepada orang yang hidup, kalau dia mampu melakukannya ya, ini diperbolehkan ya. Seperti kemarin kita sudah sampaikan bahwasannya bagaimana seorang yang datang ke dokter ya, dia meminta disembuhkan, kemudian dokter itu mampu menyembuhkannya, maka ini bisa-bisa. Tapi harus diingat kembali bahwasanya kesembuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ya. Bukan dokter ataupun seorang yang meminta kepada seorang, datang orang membuat rumah, datang ke arsitek dibuat begini. Artinya kesempurnaan tentu milik Allah walaupun dia sudah ilmunya. Tapi dia mampu melakukan, maka boleh-boleh saja. Dalam artian semua yang dia bangun, semua yang dia sembuhkan itu hanyalah sebab, tapi musabbibul asbab, yang menyebabkan sembuh itu, yang menyebabkan bangunan itu jadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kita akan bacakan dalil kedua. Silahkan teman-teman. Innama ta'buduna min dunillah. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بالله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Surat Al-Mutaffifin ayat 17. Baik, kalau kita perhatikan daripada dalil yang dibacakan tadi, yaitu innama ta'buduna min dunillahi,
awthana ya wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Ini kuncinya. Ya, mereka tidak mampu, yang kamu sembah selain Allah itu, mereka tidak mampu untuk memberikan rezeki kepadamu. Ini dia. Bahwa yang berhak untuk dimintai rezeki hanyalah Allah semata. Makanya nggak patut kita minta kepada selain Allah, karena doa wal ibadah. Ya, doa sendiri itu adalah ibadah. Karenanya dalam ayat ini firman Allah, indallah innamat apa? Fabtaghu indallahi rizq. Ya, artinya kepada Allah dahulukan daripada firman Allah dari rizki, untuk menunjukkan makna pembatasan, yaitu yakni membatasi kebolehan dan kepantasan meminta rizki hanya kepada Allah. Fabtaghu indallahi rizq. Jadi pembatasan artinya rezeki hanya bisa diminta kepada Allah. Pada selain itu tidak bisa. Minta kepada manusia tidak bisa. Ya, kalau Allah tidak memberikan, tidak akan diberikan. Jadi minta kepada Allah dulu, ya. Seperti itu. Untuk menunjukkan makna pembatasan, yaitu membatasi kebolehan dan kepantasan meminta rezeki hanya kepada Allah, dan bahwa hanya Allah lah yang maha kuasa untuk memberikan rezeki. Itu dia. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan seperti itu. Nah, jika demikian, maka hanya Allah lah yang berhak untuk disembah dan ditujukan doanya. Jadi kalau seandainya rezeki itu hanyalah pantas ataupun hanyalah diminta kepada Allah, apatah lagi kalau yang disembah dan ditujukan doa. Ya. Silakan dalil yang ketiga. ومن أضل ممن يدعو ومن أضل ممن يدعو إلى السبيل إلى يوم القيامة وهم عن وإذا ذكر الناس كانوا أعداء dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang memasukkan sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenalkan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka, dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Baik, dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6 itu menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Ini kesesatan yang nyata. Ya. Mau berdoa kepada mayit, mau berdoa kepada orang soleh, kepada wali. Ini menunjukkan bahwa berdoa kepada selain Allah adalah praktik kesyirikan yang paling parah, karena pelakunya adalah orang yang paling tersesat. Hal ini ditinjau dari dua hal. Nah, jadi berdoa kepada selain Allah adalah bentuk praktek kesyirikan yang paling sesat. Ya, karena karena ditinjau dari dua hal. Yang pertama adalah doa adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada doa tampak kehinaan seorang hamba kepada Sang Penciptanya. Kita merendah betul-betul, berdoa, menyerahkan diri, memasrahkan diri. Ya, maka jika seseorang menyerahkan ibadah yang paling dicintai oleh Sang Pencipta kepada selainnya, maka ia adalah orang yang paling tersesat. Ya, karena doa adalah ibadah yang paling Allah cintai. Kita betul-betul mengaku diri kita lemah, yang beri rezeki hanya Allah, yang menyembuhkan hanya Allah. Jadi betul-betul kita pasrahkan diri kita, ya, sebagaimana yang Nabi melakukan. Ilaman takiluni. Pada siapa engkau serahkan diriku ketika Nabi diserang di Taif, ya, dilempar batu, ya, ilaman takiluni. Ya, kalau bukan karena ini illam yakun alaika ghadabun fala ubali, kalau bukan aku takut kemurkaanmu, kemarahanmu, maka aku tidak peduli. Ya, wa afiyatuka awsa'.
dan keampunanmu lebih aku inginkan. Artinya memang doa kepada Allah, hanya kepada Allah. Ya, doa dulu kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Ya, berdoa dulu kepada Allah. Ya, apapun yang hari ini manusia kasih dari bantuan dan apapun itu karena Allah semua. Ya, kalau Allah menahan itu tangan-tangan mereka, maka tidak ada bantuan, tidak ada. Maka itu yang penting sekali tauhid kita, yaitu berdoalah apapun masalah Allah dulu. Ya, manusia hanya bisa mendengarkan saja. Ya, terkadang belum tentu dia bisa membantu. Apapun bentuknya, apapun yang kita inginkan. Bahkan kalau sering-sering kita minta, mereka akan nggak suka. Makanya dalam syair, fas'alilladzi la yaghdab inda tas'alu. Ya, mintalah kepada zat yang tidak marah kalau kalian minta. Ya, wa bunayya Adam yaghdab inda su'alihi. Sedangkan anak Adam ini marah kalau kita sering meminta. Ya. Seperti kemarin kita sampaikan ya. Kita minta sekali uang, dikasih. Dua kali, dikasih. Tiga kali udah mulai marah dia. Kalau Allah selama kita minta terus, maka Allah tidak pernah marah. Justru Allah semakin cinta. Karena ini ibadah yang paling agung, makanya tidak ada orang yang paling sesat, melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Itu faktor yang pertama ya. Faktor yang kedua, ditinjau bagaimana bisa seseorang berdoa kepada sesama makhluk yang sama-sama tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini faktor kedua. Yang pertama tadi doa adalah ibadah yang paling Allah cintai. Yang kedua ini bagaimana bisa seorang berdoa kepada makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak memiliki kuasa apapun kalau bukan karena izin Allah. Patung-patung berhala, kuburan-kuburan. Ya, terlebih lagi jika ternyata makhluk tersebut sudah meninggal dan tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimana bisa seorang meminta, memohon, bahkan merendahkan diri di hadapan sesuatu yang jelas-jelas lebih lemah dan lebih tidak mampu dari dirinya? Ya, orang main kita. Ini sedangkan main itu butuh doa kita, siapapun dia. Kan sudah kita jelaskan kemarin di dalil bagaimana fastaghfir lahu ya, fastaghfaralah. Ya, ketika para syuhada ya di perang Mu'tah ya mendoakan Zaid bin Haritsah, kemudian Abdullah bin Rawaha, maka mintalah ampun kepada mereka. Padahal jelas-jelas itu meninggal mati syahid, teman-teman. Tapi Nabi meminta mohon ampun kepada mereka. Apalagi yang meninggal tidak syahid. Nah, adakah kesesatan yang lebih parah dari hal ini? Ya? Terlebih lagi konteks dari ayat ini dikhususkan kepada orang-orang yang menyembah atau berdoa kepada orang yang sudah meninggal dan menjadi mayat, bukan kepada patung dan berhala. Nah, jadi konteks ayat ini justru menyembah kepada mayat, orang yang sudah meninggal, bukan kepada patung atau berhala. Nah, dijelaskan di sini dalam At-Tamhid ya, kitab At-Tamhid, bahwasanya karena hal inilah dalam ayat ini Allah menyifati sembahan-sembahan yang ditujukan kepadanya doa dengan tiga sifat. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan sesembahan yang mereka sembah itu dengan tiga sifat. Ya, artinya bukan berhala, tiga sifat. Yang pertama, kenapa paling sesat, kenapa diharamkan, kenapa memang dia paling kok nggak punya akal dia untuk menyembah, ya. Yang pertama adalah mereka tidak bisa mengabulkan doa mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya. Hal ini tentu hanya berlaku bagi sembahan-sembahan yang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dan setelah mereka dibangkitkan, mereka tetap tidak mampu mengabulkan doa orang-orang tersebut. Jadi ini sesembahan yang kamu sembah, mayit yang kamu sembah, orang-orang mati yang kamu anggap keramat, kamu anggap orang soleh di dunia dulu, dia sudah mati hari ini, sudah meninggal. Ya, dia itu tidak bisa mengabulkan permintaanmu sampai hari kiamat. Siapa dia yang kamu sembah? Ya, nah setelah dibangkitkan pada hari kiamat pun mereka tidak mampu mengabulkan doa orang-orang tersebut. Nah, itu dia. Ya, faktor pertama. Faktor kedua, Allah menyatakan bahwa setelah dibangkitkan pada hari kiamat,
Justru mereka akan menjadi musuh bagi orang-orang yang berdoa kepada mereka tak kalah di dunia. Ya, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daa. Jadi musuh. Ya, ketika dibangkitkan, yang didoakan, yang mendoakan mereka menjadi musuh. Tentu berhala, pohon serta batu-batu atau benda-benda mati tidak termasuk dalam ayat ini. Ya. Dan faktor yang ketiga lagi pula Allah menggunakan kata man, waman adallu, ya, waman la yastajibu, ya, man la yastajibu lahu, siapa yang bisa mengabulkan. Ya, man dalam bahasa Arab sebagai kata menunjukkan makhluk yang berakal, yaitu manusia, bukan benda-benda mati. Nah, jadi di konteks dalam ayat ini, bagaimana perkataan ahli tafsir ya, bahwasanya di sini ditujukan lebih kepada orang yang mati ya pada ayat ini, bukan kepada sesembahan berhala, pohon dan lain-lain, batu dan lain-lain. Jadi karena tiga faktor itu. Yang pertama mereka nggak bisa mengabulkan doa sampai hari kiamat. Kemudian kenapa mereka berdoa sampai padahal doa mereka itu tidak tidak bisa mereka kabulkan. Ya, bahkan sampai hari kiamat dibangkitkan tidak bisa, dan pada hari kiamat mereka akan menjadi musuh ya. Dan yang ketiga yaitu kata man itu adalah eh, menunjukkan kata berakal ya. Man itu untuk manusia ya orang ya. Dan makhluk yang berakal ya. Baik, silakan dalil keempat teman-teman. Allah إذا دعوا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Atau siapakah yang memperkenalkan doa orang yang awalnya dalam kesulitan apabila ia berdoa padanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Kamu sedikitlah kamu melihatnya. An-Naml ayat 20. At-Tabrani. Baik, surah An-Naml ayat 62 ya. Ustaz nggak terlalu kedengaran ya di sana ya. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Atau siapakah yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan di saat dia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu sekalian menjadi khalifah di bumi. Adakah sesembahan selain Allah? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Nah, pada ayat ini Allah menegaskan bahwa sejatinya kaum musyrikin mengakui serta meyakini rububiyah Allah. Ya, orang-orang musyrikin mengakui rububiyah Allah, Allah pencipta ya langit dan bumi, ya. Itu bahwa hanya Allah lah yang mampu mengabulkan doa mereka tak kala mereka terdesak dan menghilangkan penderitaan mereka. Mereka mengetahui ini semua dengan pasti, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Ketika mereka di lautan ya, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan apabila mereka naik kapal, mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Tak kala mereka menyelamatkan, tak kala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah. Jadi pas di kondisi sangat genting di tengah lautan, mereka khawatir ombak menerpa mereka dan menenggelamkan mereka. Mereka berdoa kepada Allah. Lain anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin, dalam ayat yang lain. Ya, tapi sebenarnya fakat falamma anjahum atau falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan, mereka menjadi kufur kembali.
ya, melakukan syirik kembali. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengakuan mereka terhadap rububiyahnya sebagai argumentasi yang mengharuskan mereka untuk juga meyakini uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan firman pada akhir ayat, "Ailahumma Allah, ailahumma Allah." Apakah ada Tuhan? Adakah sesembahan yang hak selain Allah? Nah, ini maksudnya. Ya, jadi apostrof kalimat istifham ya. Apakah memang ada Tuhan, ada sesembahan yang hak, yang berhak disembah selain Allah? Nah, dari sini kita dapat mengetahui sebuah realita yang amat menyayat hati seorang muslim, bahwa sebagian penyembah kubur di zaman sekarang ini, kondisinya jauh lebih parah daripada sebagian kaum musyrikin zaman jahiliyah. Kaum musyrikin zaman jahiliyah masih mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah dalam kondisi terdesak. Nah, jadi kondisi terdesak, orang jahiliyah masih berdoa. Ya. Namun sebagian penyembah kubur di zaman sekarang justru semakin terdesak, semakin tulus ikhlas mereka berdoa dan memohon kepada mayat para wali, para habi, para eh, eh, kiai-kiai, orang-orang soleh yang mereka sembah. Bahkan sebagian mereka ada yang berkata dalam kondisi terdesak, Ya Ali, Asyadzili, Ya Abdul Qadir Jailani, Ya Ibnu Ulwan, Ya Al-Badawi, Ya Al-Husain. Dia panggil nama-namanya. Padahal mereka sudah meninggal. Ya. Bahkan sebagian mereka sampai meminta kepada orang-orang saleh ini agar timbangan kebajikan mereka lebih berat pada hari kiamat, agar masuk surga dan selamat dari neraka. Agar kokoh tak kalah ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Dan permintaan-permintaan lainnya yang jelas-jelas hanya Allah lah yang mampu mengabulkannya. Nah ini dia, mereka minta-minta terus, minta-minta. Ya, bahkan ada yang minta mizannya diberatkan. Gimana minta? Kalau minta di antara manusia, bukankah manusia yang paling mulia itu adalah Nabi Muhammad SAW? Yang pintu surga tidak akan dibuka kecuali yang mengetuknya SAW. Bukankah Nabi telah diampunkan dosa yang lalu dan akan datang? Bukankah Nabi itu maksum? Ya, ya. Bukankah seharusnya yang lebih pantas kalau di antara makhluk-makhluk Allah, di antara manusia seluruh alam, ini adalah Nabi Muhammad. Ini kenapa minta kepada ya Ali, ya Syekh Abdul Qadir, ya Syekh ini. Kita meminta. Kenapa nggak minta kepada Nabi? Yang Nabi saja, kalau kita minta kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Apalagi manusia biasa, yang mereka belum tentu juga, mereka tidak punya kesalahan karena manusia ladang salah dan khilaf. Sealim-alim apapun mereka, tentu tidak lebih alim daripada Nabi Muhammad SAW, tidak lebih alim daripada para sahabat. Oleh karenanya Allah berfirman pada nabinya, "Afaman haqqa alaihi kalimatul adzabi afa anta tunqidhu man finnar." Surah Az-Zumar ayat 19. Ya, apakah kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya, atau apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Seolah-olah Allah mengatakan, ya ini engkau Muhammad tidak mampu melakukannya. Ya, siapapun yang telah ditetapkan masuk neraka, maka Nabi Muhammad tidak akan bisa menyelamatkannya. Dan siapapun yang telah ditetapkan tersesat, maka Nabi Muhammad pun tidak akan bisa memberi hidayah kepadanya. Ya. Seperti dalam perjalanan sirah kita sampaikan, ya betapa inginnya Nabi Muhammad SAW agar Abu Talib itu masuk Islam. Ya, bahkan di akhir hayatnya Nabi masih Qul la ilaha illallah uhajjuka, ya minan nar, aku akan tolongmu, aku akan menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Ya, tapi bal ala billati Abdul Muttalib terakhir. Nggak bisa. Kemudian turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah. Engkau yang kau cintai tidak ada orang yang paling Rasulullah cintai melainkan Abu Talib, pamannya sendiri. Tapi tidak bisa juga. Karena hidayah mutni otoritas ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha saja. Ya. Bukan tidak boleh amar ma'ruf, harus amar ma'ruf. Ngajak itu enggak, dia nggak mau juga berjilbab misalkan. Ya, teman-teman ada teman ya nggak mau berjilbab gitu juga ngajak kebaikan nggak mau juga, bahkan ya, ya sudah, kita sudah dakwahin, kita ajak dia baca Quran, ya, ajak kita sholat dan lain-lain.
Nah, untuk melariskan perbuatan syirik, betapa banyak cerita-cerita tidak jelas yang dibuat-buat ya. Bahkan cerita bahwa si fulan tak kalah sakit lalu pergi ke kuburan wali maka ia pun sembuh. Dan cerita-cerita lainnya, banyak cerita-cerita dibuat. Wallahu a'lam, bisa jadi sembuh karena Allah memfitnahnya. Ya, semua dalil yang terang benderang mereka abaikan lalu malah membangun ibadah utama mereka di atas dongeng dan khurafat yang tidak jelas asal usul dan kebenarannya. Andai pun cerita itu benar, ia sama sekali bukanlah dalil yang dapat dijadikan landasan hukum dalam syariat. Nah, ini dia. Kalaulah sembuh tadi, ya, sembuh. Ya, mereka terfitnah nih setan ikut-ikutan karena setan paling suka membawa ya wala tajidu aktsarahum syakirin wal tajidanna aktsarahum syakirin ya la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin akan digoda semua. Ya akhirnya terfitnah mereka jika boleh berdalil dengan cerita atau testimoni, maka betapa banyak orang yang bercerita bahwa ia sembuh berkat dukun. Berkat dukun. Saya sembuh ini karena berkat dukun nih. Kalau nggak pergi dukun, kalau cuma baca-baca ayat Al-Quran nggak sembuh, tapi sembuh dukun, itulah terfitnah itu. Ya, mungkin Allah menyembuhkan udah terfitnah mereka. Ya, tapi kesyirikan ini. Ia sembuh berkat si tukang sihir dan berbagai testimoni praktek kesyirikan lainnya. Bahkan betapa banyak kaum kafir yang mengaku setelah berdoa kepada sembahan mereka lantas dikabulkan keinginan mereka. Kaum kafir saja. Doa kepada Tuhan Yesus, Nabi Isa berdoa kepada Bunda Maria, Maryam. Lantas apakah itu kemudian dijadikan dalil bahwa kita boleh menyembah Tuhan mereka? Ya, na'udzubillah, nas'alullah al-azim, ya, assalamah wal afiyah. Tidak boleh teman-teman. Baik, silakan dalil kelima terakhir. Karena terjadi pada ada seorang musik yang selalu mengganggu orang-orang ini. Maka berkatalah salah seorang dari di antara mereka, marilah kita bersama-sama istighosah pada Rasulullah SAW supaya dihindarkan dari tindakan buruk orang munafik ini. Ketika itu bersabdalah Nabi Muhammad SAW, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya tidak boleh istighosah kepada kita, tapi istighosah itu seharusnya hanya kepada Allah saja. Ya, baik dalam hadis riwayat Tabrani, ini jelas-jelas ya, Nabi saja ya mereka minta para sahabat karena ada gangguan dari orang munafik untuk dimintai perlindungan Nabi. Nabi mengatakan innahu la yustaghatsu bi. Sesungguhnya aku tidak boleh dimintai perlindungan. Wa innama yustaghatsu billah. Perlindungan hanyalah Allah yang boleh diminta. Nah, itu dia ya. Walaupun hadis ini dhaif ya karena syaratnya ada Ibnu Lahiyah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Kalaupun hadis ini sahih, maka kandungannya seharusnya diarahkan kepada perintah untuk beradab dan berhati-hati dalam berucap terkait tauhid. Karena istighatsah yaitu memohon ataupun meminta ya pada saat yang sangat mendesak tersebut dalam hadis ini adalah boleh karena ia terkait dengan perkara yang dimampu oleh Nabi Muhammad. Itu untuk menangkap orang munafik itu atau menghukumnya atau untuk menghilangkan gangguannya. Seperti itu. Tapi justru Nabi mengatakan ini la yustaghatsu ya. Ya di sini dhaif ya tentu. Tapi kalau Nabi Muhammad mampu boleh-boleh saja ya. Seperti kita katakan ya, artinya istighatsah ya kepada orang yang masih hidup yang perkara dia mampu maka boleh-boleh saja. Tapi perlu diingat juga bahwasanya segala kemampuannya itu hanyalah milik Allah. Allah yang beri. Kalau dia jadi, kalau dia sembuh sembuh. Ya, pertama banyak sama-sama dokter ataupun dokter yang sama. Ada orang datang sembuh, ada orang datang nggak sembuh. Belum tentu. Ada dokter yang sama, terapinya sama. Baik, ini dalil yang terakhir ya dari yang kelima. Cuman kita bahas sedikit ya, ini penting pembahasan tentang istighatsah ini karena
Dalam syarahnya panjang dijelaskan ya, agar kita tidak betul-betul paham di makna di sini ya. Jadi kita akan jelaskan nanti sedikit tentang syubhat-syubhat ya. Kita bacakan dulu tentang istighasah kepada selain Allah ya. Eh, inilah di sini disebutkan 5 dalil ya, kemudian panjang ya. Dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim berkata, di antara bentuk syirik adalah meminta kebutuhan kepada mayat-mayat, beristighasah dengan mereka dan mengarahkan hati kepada mereka. Wa hadza aslu syirkil alam. Ya, inilah asal perbuatan syirik di alam ini, yaitu beristighasah. Kita sudah bilang istighasah meminta ya, dalam kondisi mendesak kepada mayit-mayit. Ya, mereka minta kebutuhan kepada mayit-mayit, beristighasah dengan mereka dan mengarahkan hati kepada mereka. Inilah asal perbuatan syirik di alam semesta ini. Sesungguhnya mayat telah terputus amalnya. Ya, idza mata ibnu Adam inqata'a amalu. Ya udah terputus amalannya, nggak bisa bikin apa-apa dia. Ya, ya, ia tidak bisa memberikan manfaat dan kemudaratan kepada dirinya sendiri bahkan, apalagi kepada orang yang memohon kepadanya dan meminta dipenuhi hajat atau meminta agar sang mayat memberi syafaat untuknya kepada Allah agar dipenuhi hajatnya. Sungguhnya mayat membutuhkan orang lain yang masih hidup untuk mendoakannya, memohon rahmat untuknya, memohon ampunan baginya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW wasiatkan kepada kita jika kita menziarahi kuburan kaum muslimin, ya agar kita memohon rahmat bagi mereka, memohon keselamatan dan ampunan bagi mereka. Kita ziarah kuburan, Allahumma lahum warhamhum, ya assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, namun orang-orang musyrik membalikkan perkaranya terbalik, justru berdoa kepada orang yang tidak bisa mendatangkan mudarat apapun, ya, ataupun kemaslahatan dan kemanfaatan apapun. Demikianlah kondisi sebagian orang yang melakukan istighasah kepada selain Allah, kepada para wali dan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Ya, itu dia. Tingkatan-tingkatan istighasah kepada selain Allah, yang pertama adalah berdoa memohon hajat kepada mayit. A, di sisi kuburan sang mayit. Ya, kalau di sisi kuburan sang mayit, pada perkara ini terdapat 2 pelanggaran sehingga termasuk perbuatan syirik. Ya, tadi yang Ustaz sampaikan ya. Meminta hajat kepada mayat padahal mayat tidak mampu mengabulkannya, yaitu meyakini mayat memiliki kemampuan mengabulkan permohonan hajat dengan cara yang gaib. Nah, ini juga syirik. Ya. Sedangkan perkara kedua jauh dari kuburan sang mayit, pada perkara ini terdapat 3 pelanggaran sehingga termasuk perbuatan syirik. Pertama, minta hajat kepada mayat padahal mayat tidak mampu mengabulkannya. Ini kalau mayatnya jauh. Kedua, meyakini mayat memiliki kemampuan mengabulkan permohonan hajat dengan cara yang gaib. Nah, ini salah juga. Meyakini mayat tersebut maha mengetahui dan maha mendengar. Ini salah juga. Kita berdoa kepada ya Syekh di Mesir, ya Syekh di Saudi, ya mereka. Seolah-olah mereka maha mendengar. Ini salah juga. Ya. Nah, berdoa mohon kepada yang masih hidup tapi orangnya gaib tidak hadir. Nah, ini syirik juga. Mohon pada perkara yang mampu dilakukan oleh orang tersebut seandainya dia hadir. Makanya seperti ini juga merupakan perbuatan syirik karena meyakini dia maha mendengar. Ya. Meyakini kita berdoa kepada orang dia masih hidup. Kayak guru kita lah mungkin. Kita berdoa, wahai guru, tolonglah saya. Guru kita ada memang di Mesir. Guru kita ada memang di Saudi misalnya. Guru kita ada di Syam misalnya. Dan seolah-olah dia maha mendengar. Jadi, mohon pada perkara yang tidak mampu dilakukan oleh seorang tersebut seandainya dia hadir. Mesti minta disembuhkan dari penyakitnya. Ini nggak bisa. Bagaimana masa semua disembuhkan ya pakai dari dia gaib ya. Itu dia ya, tingkatan-tingkatan berdoa kepada selain Allah. Yang ketiga, berdoa memohon kepada yang hidup dan hadir pada perkara yang tidak mampu dilakukannya kecuali Allah. Seperti seorang minta kepada gurunya agar dimudahkan rezekinya. Maka ini adalah perbuatan syirik. Nah, yang keempat, berdoa memohon kepada mayat agar mendoakannya kepada Allah. Seperti seorang yang datang kuburan wali lalu berdoa kepadanya agar wali tersebut mohon hajat orang tadi kepada Allah. Ya, yang pertama, mohon doa kepada mayat adalah syirik ya. Nggak boleh ya.
Jadi minta doa kepada mayat di sisi kuburan semayat, maka yang seperti ini diperselisihkan ulama ya. Jadi minta doa kepada mayat di sisi kuburannya si mayat, maka yang seperti ini diperselisihkan ulama ya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah perbuatan syirik, menimbang bahwa meminta kepada mayat itu sendiri sudah merupakan ibadah. Ini perlu kita ulang-ulang teman-teman ya, agar kita tidak terjerumus karena di lingkungan masyarakat kita hari ini ya, dimanapun ya, di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, ya banyak orang minta-minta di kuburan. Ini perlu kita waspadai dan penuh kuburan itu terkadang ramai di hari-hari tertentu ya. Ya silakan mengunjungi, silakan berdoa, kita doakan, jangan meminta. Nah, ini dia. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa perbuatan ini syirik, ya menimbang bahwa minta kepada mayat itu sendiri merupakan ibadah dan demikian pula bentuk perbuatan syirik kaum musyrikin zaman jahiliyah sewaktu mereka meminta syafaat kepada mayat. Nah, pendapat kedua, hukumnya bid'ah dan berisiko mengantarkan kepada perbuatan syirik, meskipun perbuatan itu sendiri belum sampai kepada derajat syirik, karena dia tidak meminta atau beribadah langsung pada sang mayat. Namun dia hanya minta tolong dengan perantara si mayat, uh, dia minta tolong dengan perantara si mayat. Nabi tidak pernah melakukannya, sahabat. Jadi jangan tambah-tambah sebenarnya. Jadi bikin bingung juga. Ya nggak usah, udah berdoa hanya kepada Allah udah. Ya kita mencintai mereka, mereka orang-orang soleh, tidak masalah. Ya, ya, khawatirnya ada orang-orang yang lemah imannya, nanti dia beribadah bahkan berdoa full 100% ya, padahal dia cuma hanya minta didoakan ya, minta apa namanya, minta tolong dengan perantara si mayat tersebut. Ya. Dia berdoa kepada Allah, tapi dia cuma orang saleh ini perantara aja. Ini. Ya, tapi lebih bagus tidak dilakukan. Ya. Nah, inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Al-Bakar Abu Zaid, ya, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Syekh Ibnu Taimiyah. Ya. Ini banyak subhat-subhat ya sebenarnya perlu kita baca ya. Subhat dan bantahannya sedikit lagi ya mungkin. Jadi kalangan yang membolehkan beristighasah, subhat dan bantahannya ya. Kalangan yang membolehkan beristighasah kepada selain Allah mempunyai dalil-dalil atau yang lebih tepatnya subhat-subhat yang bisa menimbulkan kerancuan di tengah kaum muslimin. Namun pada umumnya subhat-subhat tersebut secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bersumber dari dalil yang tidak sahih. Ya, jadi subhat-subhat yang mereka, misalkan mereka katakan boleh beristighasah, kita nggak mendoakan mayat tersebut, kita berdoa kepada Allah, tapi melalui perantara si mayit. Ya, itu mereka mengatakan ya. Jadi subhat yang pertama, dalil mereka itu bersumber dari dalil yang tidak sahih. Pertama, jika dalil tidak sahih, maka tidak bisa dijadikan dalil, apalagi dalam permasalahan akidah, teman-teman. Kedua, kita membantah mereka dengan kaedah mereka sendiri, yaitu masalah akidah tidak bisa dibangun di atas hadis ahad, meskipun sahih. Kan, tapi harus dibangun di atas hadis yang mutawatir. Nah, berdasarkan kaidah mereka ini, maka jika hadis sahih yang ahad saja tidak bisa diterima untuk membangun permasalahan akidah, apalagi hadis-hadis yang dhaif. Bahkan sebagian mereka lebih parah lagi, tidak hanya sekedar berdalil dengan hadis-hadis yang dhaif, bahkan berdalil dengan kisah-kisah dan cerita-cerita yang tidak bisa dibuktikan validitasnya. Ya, cerita itu nggak bersanad, nggak bisa dibuktikan. Ada orang misalkan datang ke kuburan, dia bilang, ya, kira Habib saya, kira Kiai saya datang dan taruhlah itu benar, ya, tapi tidak boleh karena memang meminta hanya kepada Allah. Ataukah mungkin setan yang datang? Wallahu a'lam. Ini permasalahan akidah, jadi jangan dilebih-lebihkan sebenarnya. Udahlah berdoa kepada Allah, udah selesai. Kalau ada orang-orang saleh datang, kita datang ziarah, kita minta ampun kepada mereka, mendoakan mereka, udah. Kita mohon agar Allah mengumpulkan di surga bersamanya. Seperti itu.
Itu pertama subhat ya, itu bersumber dari dalil yang tidak sahih. Subhat yang kedua yaitu pemahaman yang salah terkait dalil yang sahih. Ya, pertama dalil tersebut harus dipahami dengan pemahaman penjelasan para salaf. Ya, kedua salaf pernah mempraktikkan pemahaman tersebut. Ini yang salah dari mereka. Ya, cukup di sini ya dulu teman-teman ya. Eh, Insya Allah nanti akan kita sambung di hari Selasa depan. Masih beberapa syubhat dan bantahannya ini perlu kita sampaikan semua. Ada beberapa syubhat-syubhat yang mereka lontarkan ya. Ada syubhat pertama, kedua, ketiga. Ya, sebelum kita masuk kepada ada 9 syubhat ya sebelum kandungan bab ini. Perlu kita bacakan ya. Perlu kita bacakan dan bagaimana cara membantahnya ya. Ya, kalau kita sampaikan nanti kami nggak beribadah di sini, kami berdoa melalui perantara mereka saja. Banyak dalil mereka nanti akan mereka sampaikan seperti itu. Baik, ini saja teman-teman masih di bab 13. Bab 13 ini agak panjang ya dan ini penting karena memang sering terjadi kesalahan-kesalahan ataupun kesyirikan-kesyirikan di bab ini yang sangat sudah menjamur terutama di Indonesia kita hari ini ya. Orang-orang yang memuja kuburan, ya para wali dan lain-lain. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya.